untuk komunikasi dengan yang lain. Nah, itu juga bahasa Inggris sebagai alat komunikasi, koneksi global. Nah, buat traveler, teman-teman yang suka travel, ataupun teman-teman yang memiliki keinginan buat travel ke luar negeri, travel ke dunia, travel di dunia, ataupun teman-teman yang mungkin memiliki keinginan buat menikah dengan bule, ataupun memiliki keinginan sesederhana temenan sama bule. Bahasa Inggris adalah sebuah landasan, sebuah hal dasar untuk sebagai alat berkomunikasi. Bahasa Inggris itu sangat penting untuk berkomunikasi, untuk bisa berbicara, bisa mendapatkan ilmu baru dan lain-lain. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya teman-teman. Selanjutnya, stereotype. Nah, stereotype ataupun stigma ataupun pandangan buruk orang-orang yang orang-orang pandangan orang-orang pada orang yang biasanya pandangan orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris. Mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah mengalami komen buruk dari teman-teman lain, mengalami komen dianggap sok keinggrisan ataupun pamer. Nah, beberapa teman-teman yang dianggap sok keinggrisan ataupun pamer. Buat teman-teman yang mengalami keadaan itu, please jangan hiraukan perkataan mereka yang menganggap kalian sok keinggrisan ataupun pamer. Tujuan kita untuk mempelajari skill bahasa Inggris adalah untuk belajar, terus untuk kita memiliki banyak tujuan, dan jangan sampai tujuan kita yang banyak, goal-goal kita yang sangat banyak untuk belajar bahasa Inggris, tujuan kita redup hanya karena kata-kata orang yang menganggap kita sok keinggris-inggrisan atau pamer. Untuk teman-teman yang mengalami seperti itu, tolong jangan dihiraukan, jangan diingatkan, jangan dipikirkan. Karena sebenarnya tujuan kita adalah untuk mempelajari bahasa Inggris, untuk belajar, untuk self growth, untuk meningkatkan skill kita. Oke. Selanjutnya, mungkin ada beberapa yang mengecap ataupun eh, mengecap orang mengecap orang yang menggunakan bahasa Inggris adalah orang yang tidak nasionalis. Emang itu benar orang yang menggunakan bahasa Inggris tidak nasionalis? Bukannya dengan menggunakan bahasa Inggris, kita dapat bersaing lebih baik di kancah internasional dan kita dapat membanggakan Indonesia, kita dapat membanggakan negara kita sendiri. Jadi teman-teman, sebenarnya sikap nasionalis tidak hanya di tidak hanya dicontohkan, tidak hanya dibuktikan dengan menggunakan bahasa Indonesia saja, tidak hanya dibuktikan dengan mempelajari bahasa Indonesia saja ataupun mempelajari bahasa daerah. Mempelajari bahasa daerah itu emang perlu untuk dipelajari, tapi bahasa Inggris itu juga merupakan skill yang penting untuk bersaing di kancah internasional dan membanggakan Indonesia, membanggakan negara kita. Selanjutnya, dicibir ataupun dijadikan bahan lelucon. Banyak sekali, eh, banyak sekali di lingkungan kita yang orang yang menggunakan bahasa Inggris dia anggap sebagai orang yang sok-sokan, orang yang berupaya untuk menjadi orang keren. Sebenarnya bahasa Inggris itu merupakan hal yang dasar yang banyak orang perlu tahu, perlu menggunakan bahasa Inggris. Jadi tidak baik untuk mencibir ataupun menjadikan bahan lelucon dengan menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa yang dasar, adalah em, sesuatu yang penting untuk kita pelajari. Dan jika kalian dicibir ataupun dijadikan bahan lelucon, ingat lagi bahwa tujuan kalian untuk mempelajari bahasa Inggris adalah untuk improve diri kalian. Jadi tolong sekali jangan hiraukan orang yang mencibir ataupun menjadikan bahan lelucon.
Nah, itu terkait stereotype ataupun stigma buruk kebanyakan orang terkait orang yang mengomongkan bahasa Inggris. Oke. Selanjutnya, kendala bahasa Inggris. Sebelumnya, ada yang ingin bertanya? Oke, teman-teman, ayo kita lanjut ke materi selanjutnya. Kendala dalam berbicara bahasa Inggris. Oke, untuk kendala kali ini mungkin banyak pengalaman dari teman-teman lain, banyak pengalaman dari kebanyakan orang tentang bahasa Inggris. Mereka merasa nggak pede, mereka merasa malu dengan berbahasa Inggris. Pertama, karena grammarnya. Grammar, grammar itu untuk bahasa Inggris itu di bahasa Indonesia, grammar itu seperti susunan bahasa. Jadi, grammar adalah susunan bahasa Inggris yang biasanya digunakan untuk persyaratan sebuah tes, persyaratan untuk misalnya ke luar negeri ataupun persyaratan beasiswa. Mungkin teman-teman pernah ada yang mendengar TOEFL, itu salah satu persyaratan bahasa Inggris, persyaratan grammar agar kita mampu untuk melakukan beasiswa itu. Nah, banyak teman-teman yang memiliki kendala dalam berbicara bahasa Inggris. Banyak teman-teman, banyak pengalaman teman-teman yang tidak pede, merasa malu dalam berbicara bahasa Inggris karena takut grammarnya salah. Padahal sebenarnya menggunakan bahasa Inggris itu dalam berbicara, dalam speaking, tidak perlu memerhatikan grammar. Kalian hanya memerlukan kepercayaan diri, kalian hanya perlu pede, setelah itu kalian hanya perlu untuk berbicara, just talk like that. Menggunakan bahasa Inggris. Bahkan kalian mungkin pernah melihat video native speaker yang mereka bahkan masih kebingungan untuk menggunakan grammarnya. Mereka masih bingung, gimana nih grammarnya? Gimana cara menggunakan grammarnya? Karena sebenarnya grammar itu tidak terlalu digunakan dalam speaking. Teman-teman, dalam speaking, dalam percakapan, kita hanya perlu menggunakan vocabulary dan kepedean. Jadi, teman-teman semua yang ingin menggunakan bahasa Inggris, perlu diingatkan kembali bahwa kalian tidak perlu memikirkan grammar. All you gonna do is just only speaking and you just only need to talk and speaking and then you just need to boost your confidence. Selanjutnya, vocabulary. Nah, vocabulary ini merupakan masalah yang sangat umum dan banyak sekali orang yang risau dengan vocabulary. Banyak sekali orang yang struggle dengan vocabulary-nya, termasuk aku sendiri. Karena kadang aku sendiri juga merasa bahwa banyak vocabulary, eh, kadang aku sendiri juga merasa bahwa vocabulary itu merupakan hal yang penting, hal yang sangat penting, tapi kadang aku sendiri lupa eh, buat mengimprove-nya. Vocabulary itu di bahasa Inggris banyak sekali vocabulary, banyak ribuan vocabulary yang harus kita hafalkan untuk bisa menjadi profesional dalam berbicara bahasa Inggris. Nah, itu merupakan salah satu masalah yang banyak orang alami, yaitu mereka kekurangan kata-kata. Padahal dengan adanya vocabulary itu sangat membantu kita dalam percakapan kita. Dengan menggunakan vocabulary kita jadi lebih fasih dalam berbicara bahasa Inggris. Meskipun mungkin meskipun mungkin pronunciation-nya ataupun accent-nya kurang baik, tapi dengan adanya vocabulary itu sudah membantu 50% dalam berbicara bahasa Inggris. Makanya teman-teman, aku ada tips untuk menghafal vocabulary karena itu adalah hal yang sangat penting. Tips dari aku yaitu sehari kalian perlu menghafalkan 5 kata, 5 vocabulary. Kalian perlu menghafalkan 5 vocabulary dalam satu hari, menargetkan itu, dan setiap hari kalian lakukan itu selama konsisten. Because
Kalian pernah dengar konsistensi is the key. Lebih baik kalian menghafalkan 5 vocabulary per hari. Lebih baik kalian menghafalkan sedikit vocab per hari, tapi kalian lakukan secara terus-menerus. Dan eh daripada kalian menghafalkan, hari ini kalian menghafalkan 30 vocab, tapi besoknya kalian berhenti, besoknya lagi kalian nggak melanjutkan usaha yang telah kalian buat. Jadi teman-teman, saran dari aku untuk vocabulary, kalian perlu menghafal vocabulary 5 vocab per hari. Nah, jika kalian sudah menghafalkan itu selama 7 hari, pada saat weekend ataupun pada hari Jumat ataupun in the end of the day, kalian harus mengulanginya kembali dan mempraktis melatih itu dengan menggunakan kalimat-kalimat. Misalnya hari ini aku belajar belajar vocabulary, belajar vocabulary improvement, development, terus belajar vocabulary growth dan macam-macamnya lagi. Kalian harus menggunakan itu, mengaplikasikan itu dalam sebuah kalimat agar vocabulary-nya tersebut bisa masuk di otak. Oke. Oke, terkait kendala bahasa Inggris, apakah ada teman-teman yang memiliki kendala bahasa Inggris seperti yang telah saya sebutkan tadi? Kendala bahasa Inggris seperti vocabulary yang kurang, ataupun nggak pede dalam berbicara bahasa Inggris, dan banyak lagi kendala yang yakin sekali mungkin teman-teman pernah lakukan. Ada yang ingin memberikan pendapatnya, dan lebih baik teman-teman bisa lebih aktif dalam kegiatan ini karena nantinya akan ada door prize yang menunggu kalian. Oke, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang mau menawarkan diri untuk open mic atau mungkin saya tunjuk aja ya teman-teman. Jadi tadi Kak Tara sudah menyampaikan terkait kendala yang memang banyak sekali dari khususnya generasi kita ya teman-teman. Jadi generasi-generasi mulai dari yang tahun ini tuh menduduki pendidikan kelas SMP, kemudian SMA dan kuliah bahkan kan. Jadi saya lihat dari pendaftarannya di sini banyak sekali ya kakak-kakak yang dari universitas, universitas negeri, kemudian swasta yang benar-benar ingin sekali belajar terkait bahasa Inggris. Mari kita ramaikan lah di sini ya teman-teman. Jadi sharing-sharing. Jadi siapa teman-teman yang ingin berkeluh kesah atau mungkin curhat juga bisa terkait kendala apa yang membuat kalian itu merasa resah terhadap bahasa Inggris gitu. Mungkin bisa. Atau saya tunjuk aja ya teman-teman. Jadi dari yang ada di sini ada 9 partisipan. Saya akan menunjuk dua atau tiga dari teman-teman yang mungkin mau open mic ya. Oke, yang pertama dari Kak Farin Netania. Namanya bagus banget ya. Mungkin Kak Farin bisa open mic, Kak, bisa introduction, kemudian apa namanya, dari mana, kemudian eh, perjalanan Kakak selama ini terkait bahasa Inggris, apakah ada keluhan, kemudian apakah Kakak ada keinginan untuk belajar bahasa Inggrisnya seperti apa ke depannya begitu. Silakan Kak Farin. Halo Kak Farin. Halo Kak Farin Netania, apakah masih ada di sini? BTW namanya keren banget, Farin Netania. Mungkin boleh open mic? Kita di sini bakalan chill-chill aja dan sharing-sharing. Jadi anggap aja ini santai dan kegiatan untuk sharing-sharing, untuk berdiskusi, discuss. Halo?
Oke, sepertinya Kak Farin tidak ada di ini ya, apa sedang melakukan aktivitas lain. Mungkin saya akan menunjuk teman-teman lain. Silahkan Kak Aiska. Oh iya, iya nggak apa-apa Kak Farin. Iya, memang cuacanya agak ini ya, naik turun ya, panas, hujan gitu. Oke, terima kasih Kak Farin sudah merespon di sorry di Zoom chat. Silahkan Kak Aiska bisa open mic Kak untuk memperkenalkan diri, nama, kemudian dari instansi mana, kemudian apa keinginan Kak Aiska terkait pembelajaran bahasa Inggris dan mungkin ada kendala-kendala bisa di apa sampaikan kepada Kak Tara untuk bisa di apa kalian bisa sharing-sharing begitu. Silakan Kak Aiska. Halo Kak Aiska, apakah di Zoom meeting? Ya, mungkin kita sambil menunggu Kak Aiska juga, saya tunjuk lagi ya sebagai penggantinya karena belum ada yang mau speak up. Mungkin Kak Gaisan, silakan Kak Gaisan, jika ada di dalam Zoom meeting bisa open mic, kemudian introduction dan kemudian apa bisa menyampaikan apa kendalanya, kemudian kok tips maaf, maksud saya kendala-kendala yang dirasakan selama belajar bahasa Inggris di sekolah mungkin Kak kalau ada apa namanya kendala-kendala seperti itu dari grammar atau speaking, silakan Kak. Perkenalkan, saya Gaisan Putra Perdana dari SMP Negeri 9 Yogyakarta, satu sekolah juga sama Tara. Mungkin kendala saya di bagian speaking ya, jadi mungkin ada perkataan atau pengucapan saya yang salah, sama mungkin beberapa kata atau frasa tuh kurang saya mengerti artinya. Sama kalau di praktek mungkin agak nadanya kurang pas aja gitu. Terima kasih. Halo Kak Kaki. Oke, dari pernyataan Kak Gaizan tadi ya, jadi untuk kendalanya kosakata ya Kak ya. Jadi ketika kita ingin mengucapkan apa ada kata-kata yang tidak pas, itu sebenarnya memang dari apa ya, dari kitanya sendiri ya Kak. Jadi ketika kita mulai praktek itu kadang kita malah menyadari bahwa kita itu merasa kurang percaya diri dan apa namanya merasa merasa kita itu salah ataupun sebagainya itu hal wajar Kak ya. Jadi Kak Gaisan mungkin sering mungkin bahkan banyak ya mungkin kosakata yang udah dihafal juga, kemudian Kak Gaisan juga pernah speaking ataupun kesehariannya juga pakai bahasa Inggris atau mix bahasa Indonesia Inggris itu juga pasti pernah begitu kan. Jadi itu merupakan hal yang dasar ya Kak ya. Jadi bagaimana kita bisa untuk melangkah ke selanjutnya itu biasanya dimulai dari hal-hal atau sifat yang seperti itu. Jadi maksudnya ada rasa-rasa yang kayak kita ngerasa salah, terus kita ngerasa kurang bagus, itu emang udah pasti gitu. Tapi bukan berarti itu kita salah banget tentang grammarnya, tapi kita belum belajar ke ranah grammar yang sangat banyak itu gitu. Jadi untuk belajar grammar itu pun juga harus apa siap untuk banyak rumus Kak ya. Jadi nanti kalau misalkan Kakak mau belajar yang lebih lagi terkait grammar dan lain-lain, itu nanti bisa Kakak setelah ini dibuka-buka lagi bahasa Inggrisnya walaupun selesai ASPD ya, teman-teman. Jadi ini kebanyakan sepertinya temannya Tara semua ya. Jadi teman-teman kalau kalian temannya Tara walaupun selesai ASPD bisa untuk apa ya dibuka lagi bahasa Inggrisnya karena itu apa nanti di jenjang SMA kalian juga akan menemukan banyak banget rumus-rumus atau grammar-grammar yang memang
itu tidak akan lepas dari bahasa Inggris. Nah, kemudian speaking itu tadi ya teman-teman itu juga aslinya itu kita bisa menggunakan speaking itu menggunakan grammar, tapi ketika kita bukan native atau kita kan bukan orang luar asli ya, kita tidak perlu ya, tidak perlu sekali untuk menggunakan grammar. Yang penting ketika speaking kita paham komunikasi dua arah antara kita dengan lawan bicara kita, kemudian menggunakan bahasa Inggris saling merespon, ada reaksi. Nah, itu yang namanya komunikasi. Jadi speaking itu adalah berbicara antara dua orang. Ketika dua orang sudah mengerti apa yang dimaksud, nah itu sudah masuk ke speaking. Jadi whatever you want to talk to your partner, whatever your grammar you use in your sentence, itu you have to don't care. Kamu nggak harus untuk peduli. Don't worry, jangan khawatir terkait kesalahan grammar atau apa. Kalau udah masuk ke speaking. Nah, itulah kebanyakan murid-murid saya yang les itu banyak sekali yang masih memikirkan ketika speaking itu apakah ada grammarnya, Miss, ataukah seperti apa. Itu tidak perlu untuk di apa ya untuk diaplikasikan secara bagus itu nggak perlu untuk yang baru belajar. Jadi yang penting kita udah berani berbicara yang seperti Kak Tara tadi sampaikan bahwa kita bisa percaya diri dulu lah gitu untuk speaking baru nanti setelah kita bagus bicaranya, speakingnya banyak vocabnya, baru kita pindah ke grammar gitu. Jadi pelan-pelan aja teman-teman yang yang ingin belajar bahasa Inggris begitu. Kalau dari saya seperti itu, Kak Faizan, mungkin dari Kak Taranya. Halo Gak Ihsan, terima kasih sekali sudah menanyakan dan sudah mau menjawab, mau aktif, mau berbicara. Kalau menurut saya sendiri, seperti yang tadi Kak Una bicarakan, bahwa kalau misalnya untuk speaking, kita tidak harus memikirkan grammarnya gimana, memikirkan susunan katanya bagaimana. Jadi, untuk kegiatan speaking, yang harus kita persiapkan adalah vocabulary dan yang harus kita persiapkan adalah PD. Dan kita harus pede aja untuk speaking dan mm, dan yang paling utama ya vocabulary-nya. Mungkin untuk tips dari menghafal banyak vocabulary itu yaitu ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan untuk menghafal vocabulary. Mulai dari sering-sering nonton film. Nah, saat kita menonton film itu kita bisa ambil tuh vocabulary-nya, terus kita hafalkan, kita aplikasikan dalam beberapa kalimat sehingga vocabulary-nya akan tersimpan di otak kita dengan baik. Dan untuk vocabulary tidak ada cara lain selain menghafalkan. Jadi kita benar-benar harus menghafalkan seperti yang saya bilang tadi, menghafalkan sehari 5 vocabulary. Dan kita harus konsisten dan semangat terus menghafalkan, menghafalkan, menghafalkan. It's okay, kita menghafalkannya mungkin kerasa sedikit ya, masa sehari cuma 5 vocabulary aja yang dihafalkan. Tapi teman-teman, konsistensi is the key. Konsistensi adalah sebuah kunci untuk kesuksesan kita. Lebih baik kita menghafalkan vocabulary itu sedikit demi sedikit, tapi konsisten daripada kita menghafalkan sehari langsung banyak dan besoknya nggak jadi, besoknya di skip, di skip, di skip gitu. Jadi gitu menurut saya Kak Gaisan. Terima kasih udah speak up dan Ya, terima kita lanjut lagi Kak Tara ya, karena ada beberapa nanti kita praktek ini ya, praktek speaking bahasa Inggris ya Kak ya. Jadi lanjut aja. Terus juga nanti ada sesi tanya jawab juga. Jadi banyak banget lah nanti kita akan beraktivitas di dunia teman-teman. Kalau nanti speak up semua ya teman-teman. ya. Jadi saya berharap juga Kak Tara berharap bahwa nanti di sini kita aktif gitu. Aktif kemudian saling memberikan respon. Gitu. Ya silakan Kak Tara. Oke. Oke teman-teman, karena kita sudah membicarakan kendala-kendala yang kebanyakan orang mengalami saat mempelajari bahasa Inggris ataupun saat menggunakan bahasa Inggris.
Oke, sebelumnya ada beberapa game yang bakalan yang ingin kita permainkan nanti, tapi mungkin sepertinya kita akan langsung ke caranya. Mulai dari mana? Cara kita untuk mengimprove bahasa Inggris kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengimprove bahasa Inggris kita? Nah, sebenarnya teman-teman, bahasa Inggris untuk berbicara terutama ya, untuk speaking karena terkait dengan tema kita, unlock your potential and be the voice of the future, be the voice of the future. Kita harus menjadi suara untuk masa depan. Kita harus berani bersuara. Oke, berarti untuk kata-kata berani bersuara itu mengarah ke speaking ya, teman-teman. Nah, hal utama ataupun komponen utama dalam speaking yaitu vocabulary. Lagi-lagi yang seperti aku bilang dan aku ulang-ulangi dari tadi yaitu vocabulary. Vocabulary itu sangat penting dalam speaking kita, teman-teman. Nah, dan selain itu untuk latihan speaking kita untuk improve pronunciation kita, kita dapat menonton film ataupun kita dapat berbicara dengan teman. Nah, itu berbicara dengan teman ataupun kayak making buddy partner buat teman, buat diajak speaking bahasa Inggris itu benar-benar berpengaruh terhadap skill bahasa Inggris kita, dapat memengaruhi skill bahasa Inggris kita. Tapi bagaimana jika kalian berada di lingkungan yang kurang mendukung untuk berbicara berbahasa Inggris, yaitu lingkungan yang kurang mendukung, terus lingkungan yang tidak ada teman yang ingin berbicara bahasa Inggris, terus kamu nggak punya siapa-siapa, dan kamu ingin belajar dari nol. Harus mulai dari mana? Sesuai judul di sini, mulai dari mana? Nah, untuk teman-teman yang lingkungannya kurang mendukung untuk belajar bahasa Inggris, aku punya beberapa tips yang dapat dilakukan dan sering aku lakukan selama ini, akhir-akhir ini, sering aku lakukan dari dulu, yaitu pertama, berbicara pada cermin. Teman-teman ada nggak sih yang di sini yang love language-nya word of affirmation, yang suka dipuji? Nah, berbicara pada cermin itu juga termasuk menerapkan love language words of affirmation. Mungkin berbicara pada cermin itu eh, bisa dengan setiap pagi kita melihat cermin, melihat muka kita, terus kita memuji diri kita kayak Hi, you are so gorgeous today. You are very talented. I hope you're doing great today. I hope you will be luck today. Kalian bisa memulai dengan hal-hal kecil seperti itu, dengan memuji diri kalian sendiri setiap pagi, melihat ke cermin, terus kalian senyum pada diri kalian sendiri dan berbicara bahasa Inggris, melatih speaking kalian. Itu yang sering banget aku lakukan, eh, terutama itu adalah persiapan yang selalu aku lakukan sebelum mengikuti lomba. Aku selalu menyempatkan waktuku untuk berbicara di cermin, terus aku juga melatih melatih speech aku di cermin. Oke, jadi teman-teman yang ingin memulai berbicara pada cermin, mungkin kedengarannya itu konyol ya berbicara sendiri, tapi itu beneran efektif dan ampuh untuk membuat kita pede dalam berbicara bahasa Inggris. Nah, intinya kita dapat memulai dengan memuji diri kita setiap pagi di depan cermin. Itu salah satu cara paling ampuh. Oke, teman. Next, nonton film. Aku yakin di sini banyak sekali teman-teman yang suka sekali nonton film. Banyak teman-teman yang enjoy nonton film. Nah, ternyata banyak orang-orang keren, banyak konten kreator ya, banyak konten kreator ataupun orang-orang hebat yang mereka itu belajar bahasa Inggris. Mereka sangat fasih berbahasa Inggris dengan otodidak. Caranya gimana? Mereka menonton film. Dengan hanya menonton film, mereka dapat berbicara fasih menggunakan bahasa Inggris. Untuk teman-teman yang suka menonton film, kalian bisa mulai dengan menonton film menggunakan subtitle bahasa Inggris. Buat teman-teman yang subtitlenya biasanya bahasa Indonesia, jujur itu keren banget karena kalian bisa lihat atas bawah, lihat ke layar, lihat ke subtitle itu keren banget, mata kalian keren. Tapi
Kalau kalian ingin eh, mendapatkan beneficial lebih lagi dengan hanya menonton film, kalian bisa memulai dengan menonton film menggunakan subtitle bahasa Inggris. Nah, jika kalian udah terbiasa dengan subtitle bahasa Inggris, mungkin kalian bisa improve lagi dengan menonton film tanpa menggunakan subtitle. Itu dapat mengimprove bahasa Inggris kita, itu dapat membuat kita lebih sering mendengar bahasa Inggris sehingga kayak kata-katanya itu bisa masuk ke dalam otak. Dan dengan kita menonton film itu efektif untuk mengimprove our pronunciation, mengimprove pengucapan kita dalam bahasa Inggris. Oke, selanjutnya tips terakhir. Jujur banyak tips yang mungkin belum sempat bisa disampaikan di sini, tapi tips terakhir yang selalu aku lakukan yaitu menulis jurnal. Menulis jurnal di sini bukan jurnal yang dipublish, bukan jurnal yang formal gitu guys, tapi hanya sekedar diary. Mungkin teman-teman ada di sini yang nggak suka buat nulis diary atau apa. Tapi sebenarnya dengan menulis diary, kalian dapat memasukkan vocabulary lebih lama di otak kalian. Mungkin sekedar menulis today I was really pissed off. I hate this person. I hate these people. Dengan menulis kegiatan kita setiap hari, menulis kegiatan kita hari itu di jurnal itu dapat membuat kita lebih mengingat di vocabulary yang kita tulis. Jadi itu adalah beberapa tips dari aku. Oke, untuk yang nulis jurnal ya, saya menyarankan kalian perlu menyiapkan satu buah buku untuk menulis kegiatan sehari-hari kalian dan memulainya dengan one day one page. One day one page. Satu hari kalian perlu menuliskan satu lembar penuh tentang bahasa Inggris. Mungkin bisa dimulai dengan eh, hari-hari keseharian kalian gimana, ataupun kalian pengen curhat sesuatu, ataupun gimana, kalian bisa menyiapkan satu lembar untuk menulis kegiatan kalian dengan bahasa Inggris. Dan itu dan itu beneran bermanfaat dan efektif bagi saya untuk mengimprove bahasa Inggris saya. Oke. Selanjutnya, karena tahu kita udah tahu apa saja kendala yang kebanyakan orang hadapi. Kita sudah tahu pandangan buruk orang dengan orang yang menggunakan bahasa Inggris, pandangan buruk seseorang terhadap seseorang yang menggunakan bahasa Inggris, yang kita tidak perlu memikirkan sebenarnya, karena tujuan kita yaitu belajar. Nah, dan yang terakhir kita sudah mempelajari bagaimana cara kita dapat belajar bahasa Inggris, tapi kita tidak punya partner. Yang tadi aku bilang berbicara pada cermin, nonton film, dan nulis jurnal. Itu adalah tips untuk kalian yang tidak punya partner ataupun lingkungannya kurang mendukung dalam berbicara bahasa Inggris. Selanjutnya kita bakalan langsung ke game yang em, ke game ini, teman-teman. Aku eh, Teman-teman, aku sudah menyiapkan sebuah tongue twist. Teman-teman yang belum tahu, tongue twister itu adalah sebuah permainan ataupun bukan permainan ya, beberapa kalimat, sebuah cara untuk melatih speaking kalian dengan eh, membacanya dengan cepat dan tepat. Kalau di Indonesia ya, ini tongue twist itu seperti ular melingkar-lingkar di pagar, ular melingkar-lingkar di pagar. Nah, tongue twist itu adalah cara kita adalah ini apa namanya? em, Sebuah kalimat untuk praktis lidah kita. Nah, ini judulnya adalah If English was spice, which spice are you? Jadi, jika bahasa Inggris adalah sebuah rasa, sepedas apa sih kamu? Oke, maka dari itu untuk permainan ini aku bakalan meminta beberapa teman-teman untuk mencoba games ini. Ya, silakan dari siapa dulu nih? Saya ini ya, saya panggil lagi ya, coba ya. Tolong open cam ya teman, maaf open mic ya maksudnya. Bisa satu-satu nanti bisa bergantian ya Kak ya. Karena ini
yang masuk dari 30-40 orang di grup, tapi yang masuk hanya 6 aja. Mungkin ada aktivitas lain ya, teman-teman. Jadi semuanya akan kebagian untuk open mic. Baik, mungkin mulai dari Kak Renata. Halo Kak, selamat sore. Good evening ya, udah mau masuk sore nih. Good evening. Can you open mic? Kalau ada kalau ada kendala jaringan bisa bisa ini ya Kak, apa info-info di chat Zoom-nya boleh. Halo, Ya, selamat halo. sore. Maaf tadi pertanyaannya apa? Iya, ini dibaca ya Kak Tara ya. Oke. Halo Renata, boleh perkenalkan Halo. diri dulu? Oh, oke. Halo, aku Renata Hairunisa Putri. Aku satu sekolah sama Tara di SMP 9. Kita satu kelas. Gimana Tara? Oke, jadi eh, untuk acara ini aku pengen Kak Renata buat eh, mencoba mencoba challenge tongue twist, yaitu buat melatih speaking kita. Jadi Kak Renata bisa membaca beberapa contoh kalimat yang ada di sini dan eh, untuk menentukan which spice are you, Kak Renata tuh udah sampai ke level berapa nih untuk bahasa Inggrisnya? Kak Renata boleh baca itu? Sebentar, mohon maaf. Sebentar ya Kak Renata, maaf. Mana? Oke. Oke Kak Renata, aku ngasih kesempatan buat Kak Renata membaca beberapa tongue twist yang disajikan di depan ini. Oke, Kak Renata sudah konfirmasi ya. Eh kalau ada jaringan jelek, mungkin dari Kak Nisrina bisa open mic Kak untuk membaca ini, membaca tongue twistnya. Waduh, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan saya Nisrina Nurfitria Devi, satu sekolah juga sama Tara. Ini suruh membaca tulisannya ya. Iya Kak. Iya Kak Nisrina, Kak Nisrina. Sebelumnya maaf bahasa pronunciation saya jelek banget ini. Halo, halo. Iya, Hai. halo Kak. Ya, Kak Nisrina silakan dibaca ya Kak dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, nanti kita akan lihat pronunciation bagian mana yang kita apa kurang gitu. Nanti kita revisi gitu ya Kak. Ya, ini setahu saya ya. Oke. Semangat Kak Nisrina. Ya, nomor 1, which which is which. Nggak Oke. tahu bedanya. Nomor 2, can a can as a canner can a can. Oke, Nomor lanjut. 3,
I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Oke, number 4. Nomor 4, Agak hard ini ya. ya. Near an ear, nearer ear, an early eerie Yes. ear. Duh, Oke. maaf. Nggak, itu bagus, Kak. Sinyalnya jelek. Enggak sih, Miss. Nggak masalah, Kak Nisrina, karena kita sama-sama belajar di sini, jadi kita gimana? Ya, jadi dari nomor 4 tadi ya, 1 sampai 4 itu saya rasa sudah bagus. Iya. Cuman agak nggak pede aja. Jadi kan dari awal tadi Kak Tara sudah menyampaikan bahwa just say everything that you can say, even it's you feel so your word wrong or your word is not good enough for you say, itu nggak apa-apa Kak Nisrina. Jadi bebas aja mau apa ya, mau se apa setidak kalau bisa sih sepede apapun kakak, sayin aja. Nanti kalau misalkan orang yang tepat di kakak juga akan ngoreksi gitu. Oke. Oke, yang nomor 5 ya Kak Tara ya. Sekalian Nomor Kak. 5 sangat Iya. Wow, Iya, wow. wow, this is so semangatnya. Iya. iya. Semangat Kak Nisrina, karena kita Uh, latihan sama-sama. Yeay. Ayo. Ayo dibaca. Piper, Piper pick a peak of Oke. piglet peppers, a peak of piglet peppers, Peter Piper pig. If Peter Piper pick a peak of piglet peppers, where's the peak of piglet peppers, Peter Piper pig? Oke. Menantang sekali nggak Kak? Spicy Iya. ya. Very Susah. extra hot ya Kak ya. Extra Jadi hot. sudah panas belum itu ya? Panas. Sudah panas ya, Ya, mantap. Kak. Oke. Ya, so far saya mendengarnya itu sudah bagus ya untuk jenjang SMP itu udah bagus banget. Cuman perlu dilatih lagi ya Kak, karena kalau menurut saya SMP itu bisa untuk lebih lancar lagi. Jadi memang Kak Nisrina ini butuh waktu untuk belajar lebih apa ya sering ngobrol sih Kak, lebih terutama speaking ya, karena untuk kecepatan apa bahasanya kecepatan artikulasi itu biasanya karena kita mencoba untuk menjadi sering ya sering melakukan pembicaraan kemudian Iya. kita sering berkomunikasi itu hal yang utama jadi itu yang akan nanti mencerminkan kita itu lebih cepat gitu misalkan kalau kalau saya baca ya di nomor 2 Level can 2. ya level 2 ya bahasanya ya Iya, Kak ya level 2. can as a corner a can gitu. Jadi itu sebenarnya bunyinya itu juga bergantung artinya. Ya, Oh. jadi kan can itu ada 2 arti dalam bahasa Inggris. Ada can yang bisa dan can kaleng, kaleng sarden itu loh. Kalau kalian tahu ya. Jadi itu memang artinya ada beda-beda. Tapi untuk pengucapan pronunciation-nya juga kadang namanya sama, pronunciation-nya berbeda. Gitu. Jadi teman-teman mungkin untuk apa pronunciation juga bisa belajar sendiri karena langsung menggunakan native-nya. Misalkan kayak dessert sama dessert itu kan gurun sama dessert apa? Dessert makanan. Nah, makanan. Makanan Jadi manis. itu kan dessert sama dessert sudah hampir mirip tapi pronunciation-nya juga berbeda. Nah, untuk yang nomor 5 ini sangat hot banget ya Kak ya. Sangat Mungkin spicy. Kak Tara mungkin bisa mencontohkan dulu sebelum kakak-kakak yang lain itu masih ada 3 orang lagi, 2 orang Oke. lagi ya. Iya. Ya, coba Kak Tara bisa dibaca. Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers. Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Oke, Oke. good. Oke, selanjutnya dari kakak-kakak yang on di sini, adakah yang jaringannya tidak apa ya, tidak terganggu? Mungkin Kak Renata sudah tadi, jaringannya terganggu ya. Kak Nisrina sudah. Ini pada out semua ya teman-teman. Mungkin Kak Goisan yuk. Boleh Kak? Halo? Apakah masih di dalam?
Oke, Oke, sama ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Teman-teman bisa stay di sini karena nanti hadiahnya hanya untuk kalian ya, karena tidak ada lagi yang ada di sini gitu. Oke, next aja Kak Tara, silakan untuk disampaikan materinya. Oke, Oke, sebelumnya Kak Nisrina keren banget udah mau berbicara dan menurut saya Kak Nisrina udah keren banget nih pengucapannya udah mau berani, udah mau mencoba buat me men-challenge diri Kak Nisrina buat membaca ini. Wah, iya men-challenge lidah kita ya. Kita aja kalau di Indonesia ular melingkar-lingkar di pagar itu aja masih susah, apalagi dengan menggunakan bahasa Inggris. Sudah keren banget Kak Nisrina. Oke, selanjutnya kita udah ada di materi yang terakhir. Nah, sesuai judulnya, English Next Gen, Unlock Your Potential and Be the Voice of the Future. Jadi teman-teman mungkin pernah nggak sih eh, pernah punya teman ataupun ketemu dengan orang yang bisa berbicara bahasa Inggris dengan fasih ataupun memiliki skill bahasa Inggris yang sudah better, sudah lebih baik daripada kebanyakan orang, tetapi mereka hiding potensial mereka, yang mana mereka hanya menyimpan potensi ataupun skill bahasa Inggris buat diri mereka sendiri. Nah, ini aku sebut sebagai hiding potential, yaitu orang yang memiliki kemampuan yang baik dalam berbahasa Inggris, tetapi mereka menyembunyikan potensial mereka. Mereka hanya eh, hanya buat diri sendirilah istilahnya. Makanya tujuan kita di sini bersama yaitu untuk menyadari bahwa skill bahasa Inggris itu sangat penting dan kita akan mengeluarkan potensi bahasa Inggris kita di sini. Nah, untuk teman-teman yang merasa bahwa skill bahasa Inggrisnya udah cukup, tetapi saya masih nggak pede, saya masih menyembunyikan skill yang saya bisa. Teman-teman, kalian harus pede jika kalian mengalami itu. Dan ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan jika kalian merasa bahwa kalian menghiding potensial kalian. Pertama, show, don't just tell. Tunjukkan, jangan cuma bilang. Nah, bagaimana kita menunjukkan itu? Eh, Cara menunjukkan itu, kita dapat membuktikan kemampuan kita lewat tindakan nyata. Kita dapat mengikuti kegiatan forum, kita dapat cara di kegiatan forum dengan PD mengeluarkan skill bahasa Inggris kita. Kayak tadi yang Kak Nisrina sama Kak Gaisa lakukan, sudah keren banget, sudah mau PD untuk speak up. Dan jangan cuma bilang, aku bisa bahasa Inggris. Tapi tunjukin lewat apa yang kamu bisa lakukan. Dengan bahasa Inggris mungkin teman-teman semua di sini bisa lebih aktif untuk membicarakan bahasa Inggris. Sorry, bisa lebih aktif untuk bertanya ataupun menjawab pertanyaan dari guru-guru di sekolah ataupun teman-teman bisa mencari info-info lomba di sekitar, terus mengikuti lomba itu, men-challenge diri sendiri untuk mengikuti lomba tersebut. Selanjutnya, be a language buddy. Be a language buddy. Em, Mencari teman yang bisa diajak berbicara. Nah, jika kalian sudah menemukan teman yang frekuensinya sama, kalian harus sangat bersyukur dan kalian bisa mempraktis bahasa Inggris kalian. Kan juga perlu untuk mencari teman yang lagi belajar bahasa Inggris. Bisa saling latihan, mengoreksi dari kesalahan, dan saling menyemangati. Nah, gunanya teman di sini yaitu untuk praktis kita dalam percakapan-percakapan, dalam speaking kita, agar kita bisa lebih terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam kegiatan sehari-hari. Nah, teman-teman contohnya bisa mengajak teman buat video call dan ngobrol santai pakai bahasa Inggris. Bikin study group kecil ataupun saling kirim pesan dalam bahasa Inggris. Em, Kalian bisa mencari teman-teman tersebut, pada mencari relasi tersebut pada kegiatan
kegiatan forum seperti ini, teman-teman. Ataupun kegiatan komunitas yang untuk zaman di zaman global seperti ini banyak komunitas bahasa Inggris yang dapat mengimprove bahasa Inggris kita. Nah, itu sama juga use your skills online, yaitu bagaimana kita bisa menggunakan bagaimana kita bisa memanfaatkan digital, memanfaatkan internet dalam kegiatan pembelajaran kita dengan mencari bahasa Inggris. Dengan mempelajari bahasa Inggris lebih baik, kita dapat belajar melalui online ataupun internet. Baik, Kak Una bisa menyimpulkan? Dari sini. Baik, baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah stay ya sampai pada detik sore ini, karena ini sebenarnya masih banyak ya teman-teman yang perlu saya sampaikan bahwa Tara ini adalah salah satu murid saya eh, di Ivy English Course ya. Jadi dia itu murid saya waktu di kelas 4 SD sampai sekarang. Itu lama sekali. Jadi saya tahu proses dia, bagaimana dia dari kelas 4 SD itu belum tahu kosakata banyak. Kemudian dia effort sekali nulis satu buku full itu kata-kata bahasa Inggris. Saya tahu betul dia effortnya luar biasa. Jadi itulah mengapa saya ingin menjadikan dia sebagai speaker, sebagai motivasi. Anak-anak sekarang Gen Z itu kan seneng ya belajar bahasa Inggris itu lewat TikTok, kemudian lewat Instagram, dan banyak platform lainnya. Tapi ada kalanya orang yang memang benar-benar dari kecil tidak menggunakan gawai atau nggak pegang HP gitu ya teman-teman. Jadi tahu bahwa apa cara belajarnya tuh ternyata harus lewat buku seperti itu. Jadi nggak harus lewat gawai TikTok dan lainnya, tapi apa namanya kita juga bisa untuk belajar dari pure dari apa buku itu seperti itu. Dan saya rasa cukup untuk sore hari ini ya teman-teman. Jadi silahkan, ini kan di sini ada berapa orang ya di Zoom ini? Oke, di sini ada 4 orang. 4 dan ini teman kamu semua. Oke, keempat teman ini ya, mari kita les private bareng ya, bareng-bareng 5 sama Tara. Pilih hari kalian di mana aja, terserah di mana aja. Sorry, maksudnya di waktu kapan aja, mau malam, sore, terserah. 5 orang ini nanti bisa berkomunikasi ya untuk belajar bahasa Inggris 2 kali pertemuan. Di situ nanti saya akan banyak ngajari kalian ya untuk gimana sih langsung ngomong one by one untuk speaking bahasa Inggris. Ya, nanti kita bisa komunikasikan itu. Jadi nanti kalian bisa menghubungi Taranya langsung. Ini juga yang baru masuk. Ya, sama yang baru masuk juga boleh itu ya. Jadi nanti kita grupnya reguler, nggak private. Karena ini teman-teman Tara semua dan aktifnya paling kalian semua ya. Nah, jadi kalian yang paling aktif ya, oke. Jadi nanti untuk yang mana nih yang dapat buku? Doisan apa tadi? Nisrina, terserah Tara ya. Nanti dia yang memilih. Nggak tahu lagi. I don't Nanti know. untuk memilih yang dapat buku siapa, satu orang, nanti saya akan dikabari Tara. Tapi untuk yang kelas reguler, Aiska, Gaisan, Keanu, Nisrina, dan Renata nanti bisa menghubungi Tara untuk membuat apa namanya kelas bersama 2 kali pertemuan kita sharing-sharing bareng bahasa Inggris, oke? Udah, saya cukupkan itu aja. Dan selamat sore ya teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day for today. Thank you. Thank you. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Bisa keluar. Teman-teman bisa chat aku ya.